Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sini yang sering membeli telur di pasar ataupun di toko? Ya tentu di rumah ada telur pasti ya. Karena telur itu ya selain gampang masaknya, misalkan telur dadar, telur mata sapi, ataupun diolah makanan yang lain, ya bisa juga. Dan kaya akan nutrisinya. Tetapi hati-hati karena bakteri Salmonella ya ini bisa saja ditemukan di telur. Bakteri ini ya bisa menyebabkan penyakit tipes ataupun demam tifoid. Telur ya itu bisa terkontaminasi bakteri Salmonella itu ada dua. Yang pertama itu ya waktu dalam pembentukan ya ataupun yang kedua itu dalam proses keluarnya. Maksudnya dalam pembentukan dok gimana ya? Pertama itu dalam pembentukan ya. Nah ini ketika bakteri sudah mengontaminasi telur yaitu sebelum terbentuk cangkangnya. Ya jadi ya Salmonella tadi akan dibawa keluar ya. Ya, cara yang pertama. Yang kedua, itu saat proses keluar. Bakteri Salmonella itu mengontaminasi telur saat proses keluar. Ya, saat keluar dari pantat ayam tadi. Ya, ini terkontaminasi dari kotoran ayam. Ya, akhirnya nanti bakteri masuk ke pori-pori dari telur. Kira-kira ada yang tahu nggak nih gimana ciri-ciri ataupun tanda-tanda telur yang sudah terkontaminasi Salmonella? Ada yang tahu? Tandanya gimana? Ya, jawabannya tidak ada ciri-ciri khusus ya. Mana telur yang tidak terkontaminasi dan mana telur yang sudah terkontaminasi. Ya, ini nggak bisa dicek ya dengan mata telanjang, ya harus dicek di laboratorium. Atau mungkin teman-teman ada pengalaman khusus mungkin ya. Bagaimana ciri-cirinya itu bisa saja di-share di kolom komentar. Meski tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tetapi bisa diturunkan resikonya dengan beberapa cara. Yang pertama itu saat membeli telur. Saat membeli telur ya perhatikan ya telur ayam itu ya. Jangan membeli yang retak-retak ataupun yang sudah pecah ataupun misalkan karena pecah itu murah. Ya kemudian yang kedua perhatikan bersih nggak dia, banyak kotoran nggak dia ataupun nempel kotoran ayam atau tidak. Dan yang ketiga perhatikan ya kulit cangkangnya itu tipis atau tidak, pori-porinya besar atau tidak. Kemudian ketika membeli telur dalam kemasan, perhatikan kemasannya rusak atau tidak. Itu juga penting. Ya, dan penyimpanan telur itu bagaimana? Harusnya disimpan di lemari pendingin atau di tempat yang kering dan sejuk. Yang kedua, proses memasak telur. Jangan sesekali ya teman-teman makan telur dalam kondisi mentah ataupun dimasak ya dalam kondisi setengah matang. Nah, saat memasak telur, perhatikan kuningnya itu benar-benar matang ya. Benar-benar kuning ya, bukan kemerahan. Ataupun ketika diaduk-aduk, ya itu dia masih cair ya, masih kental, itu jangan ya. Perhatikan dalam proses memasak. Kalau seandainya masak telur rebus, ya itu masak dalam kondisi mendidih itu 8 menit kurang lebih. Kemudian hindari mencicipi adonan misalkan buat kue ya. Nah, itu telurnya misalkan mentah dicicipi, itu jangan. Ya kalau bisa jangan. Kemudian kalau seandainya memang mengharuskan menggunakan telur setengah matang, ya pilihlah telur omega 3. Yang ketiga, menyimpan telur. Menyimpan telur ini ada juga tips-tipsnya ya, nggak bisa sembarangan dalam proses menyimpan telur. Ya mulai menyimpan telur itu di lemari pendingin ya atau di tempat sejuk yang dan juga kering. Jangan terlalu lama dalam menyimpan telur, ya maksimal itu 3 minggu. Saat menyimpan telur matang di dalam kulkas, ya sebaiknya dipanaskan lagi. Dan juga maksimal dalam menyimpan itu 3-4 hari. Walaupun misalkan menyimpan telur di kulkas, pastikan tidak tercampur dengan makanan lain. Ya makanya ya sekarang itu ada tempat khusus ya dalam menyimpan telur itu ya ditutup supaya nggak terkontaminasi makanan lain. Jadi penting ya dalam proses mulai memasak, ya menyimpan, kemudian juga membeli. Yaitu tujuannya untuk menurunkan resiko supaya tidak terpapar Salmonella. Nah, kalau seandainya kita terkontaminasi Salmonella ini, ya gejalanya bisa saja muncul ya dalam waktu 1 hari, bahkan 1 minggu ke depan. Ya gejalanya bisa demam, ya bisa diare-diare, bisa sakit perut, bisa mual muntah. Ya jadi gejalanya banyak. Dan yang perlu diketahui dan digarisbawahi, resiko terkena infeksi bakteri Salmonella ini akan meningkat pada pasien anak-anak, pada pasien orang tua ataupun lansia, pada pasien ya diabetes, pada pasien HIV, dan pada ibu hamil. Kok bisa? Kenapa? Ya pada orang-orang tersebut itu imunnya lemah, ya jadi gampang terinfeksi.
Oke teman-teman, ya jadi telur itu bisa saja mengandung bakteri Salmonella baik dia sebelum keluar ya ataupun saat proses keluar ya bisa terkontaminasi. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.